Dengan sorotan tema, "Bersyukurlah jadilah gereja yang berdoa dan bekerja bersama dalam pelayanan", Gereja Protestan Maluku menggelar resepsi hari ulang tahunnya ke-88, pada Rabu tanggal 6 September tahun 2023, bertempat di Baileo Oikumene, Ambon. Ketua MPH Sinode GPM Pendeta Elifas Tomix Mas Paitela, mengawali pesan gembalanya, menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku, yang sudah mendedikasikan diri untuk mengabdi dan melayani di Provinsi Maluku hingga di masa akhir jabatan saat ini. Kami hanya mau menyampaikan deretan terima kasih mengawali pesan gembala. Terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Gubernur Maluku dan Pak Wakil Gubernur Maluku yang sudah mendedikasikan diri untuk mengabdi dan melayani di Provinsi Maluku hingga di masa akhir jabatan saat ini. Kami berterima kasih untuk terobosan-terobosan pembangunan yang sudah dilakukan, terutama sinkronisasi program pemerintah dengan gereja dan lembaga-lembaga agama di semua tingkatan, yang juga mempercepat proses-proses pertumbuhan wilayah di seluruh provinsi ini. Gubernur di tempat yang sama mengatakan, kehadiran GPM dalam usia 88 tahun melayani di Maluku dan Maluku Utara, telah melahirkan pandangan publik tentang GPM, sebagai gereja yang selalu mengajarkan umatnya bertumbuh dan berkembang, secara berdampingan dengan sesama. Kehadiran GPM dalam usia 88 tahun melayani di Maluku dan Maluku Utara telah melahirkan pandangan publik tentang GPM sebagai gereja yang selalu mengajarkan umatnya bertumbuh dan berkembang secara berdampingan dengan sesama. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan dua hal sebagai kado di hari ulang tahun GPM saat ini. Pertama, perayaan ulang tahun adalah tanda bahwa Tuhan mengizinkan GPM tetap hadir serta bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan kepada umatnya. Karena itu, ungkapan syukur atas pernyataan Tuhan merupakan tindakan iman yang mesti dinyatakan dalam persekutuan umat yang berdoa dan bekerja. Pemerintah dan masyarakat Maluku menyaksikan kehadiran GPM sebagai gereja yang senantiasa mengalami penyertaan Tuhan, serta memungkinkan GPM bergandengan tangan dengan sesama umat beragama di bawah koordinasi pemerintah daerah untuk saling bahu-membahu memperbaiki ekonomi keluarga, memberdayakan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, merawat kesehatan masyarakat, dan tindakan sosial lainnya. Dan yang kedua, wilayah pelayanan GPM pada 34 klasis dan 770 jemaat dengan jumlah 601.066 jiwa sesuai database Sinode GPM, memberi gambaran kehadiran GPM sangat membumi dan menjangkau pelosok-pelosok negeri ini. Sumber daya warga GPM tersebut telah turut berkontribusi di berbagai bidang, baik formal maupun informal, sehingga membentuk tatanan hidup harmoni di negeri raja-raja sampai ke penjuru Nusantara.
GPM mengajarkan umatnya tentang bagaimana bekerja keras, memperjuangkan hidup yang semakin baik dan bermutu. Di samping itu, gereja juga mengingatkan umatnya mendoakan kebaikan dan kesejahteraan bersama, sebagaimana firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini berlaku buat ASN kita ini yang beragama Nasrani. Kitab Yeremia 29 ayat 7. Nanti juga ada buat orang Islam. Oleh sebab itu, menghadapi tantangan dan kesulitan ekonomi global saat ini, tepatlah tema HUT GPM ke-88, yakni bersyukurlah, jadilah gereja yang berdoa dan bekerja bersama dalam pelayanan. Tema ini kembali menegaskan kepada seluruh warga GPM untuk menjadi pribadi dan keluarga yang memegang prinsip ora et labora, berdoa dan bekerja. Dalam ajaran Islam juga mengajarkan hal yang sejalan, yakni sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Saya percaya ajaran universal akan ditemukan juga pada agama-agama lain, sebab hakikat kita sebagai manusia adalah bekerja keras, mengisi kesempatan hidup yang dianugerahkan Tuhan, sebab sambil terus memohon petunjuk pada perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa.